Halo semua, ketemu lagi dalam episode Cyber Talk bersama saya Anaulia Bahar. Senang sekali pada episode kali ini kita akan membahas tentang serangan pasif aktif ancaman keamanan jaringan di era digital. Dunia digital makin canggih, tapi sayangnya serangan cyber juga makin beragam. Nah, hari ini kita akan bahas tentang serangan pasif aktif dan ancaman pasif. Jadi sudah hadir bersama saya pakar keamanan jaringan, praktisi IT, akademisi dan peneliti keamanan informasi serta mahasiswa yang akan mewakili sudut pandang. Jadi apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Jadi sebelum masuk ke jenis serangan, mungkin kita mulai dari dasar dulu, dari tamu pertama. Sebenarnya apa sih keamanan jaringan? Jadi baik saya akan jelaskan. Jadi keamanan jaringan adalah semua langkah untuk melindungi sistem, data, dan komunikasi dari akses yang tidak sah. Jadi ini butuh teknologi seperti adanya firewall, enkripsi, dan VPN. Tapi juga kebijakan perusahaan serta kesadaran pengguna. Dengan adanya kombinasi antara teknologi, regulasi, dan juga manusia yang tepat, keamanan jaringan ini akan dapat terjaga secara lebih efektif dan juga secara menyeluruh. Oh berarti kelalaian itu, ancaman itu nggak cuma soal dari hacker ya, tapi bisa jadi kelalaian pribadi kita ya? Terus sekali ya, sebenarnya kebocoran itu banyak sekali faktornya. Ada jadi karena pertama, atau mungkin karena karyawan yang kurang teliti, atau mungkin ada hal lain yang berkaitan dengan phishing. Orang tersebut tidak menyangka bocor phishing itu menyebabkan kebocoran data. Jadi faktor manusia itu sangat penting. Nah, benar itu. Di penelitian saya pun lebih dari 70% manusia kesalahan itu karena akibat human error. Nah, mungkin sekarang kita akan bahas tentang serangan pasif. Bisa dijelaskan dulu apa itu serangan pasif? Jadi serangan pasif itu serangan yang dimana penyerang mengamati dan menyadap data. Jadi penyerang itu hanya untuk mengambil mencuri informasi data, tidak mengubahnya sama sekali. Jadi dia itu seperti sniffing atau traffic analysis. Jadi yang diambil seperti email, password atau data-data pribadi. Nah, terkait serangan pasif yang dijelaskan oleh Mas Kaki, saya pernah menangani kasus yang berkaitan dengan serangan pasif. Itu pada kasus itu saya mengambil tempat di sebuah perusahaan, di mana seorang karyawan di salah satu perusahaan itu tidak sadar kalau data login mereka itu disadap oleh wifi internal yang ada di perusahaan itu. Hasil dari akibat itu malah hacker yang berada di luar sana itu malah membobol data dari seorang karyawan tersebut, yang mengakibatkan hacker masuk ke sistem PR dan mencuri data pribadi ratusan pegawai yang ada di perusahaan itu. Itu merupakan suatu kejadian yang merugikan salah satu perusahaan tersebut. Oh berarti serangan hacker ini bahaya banget ya? Soalnya dia kayak menyerang secara pasif, artinya kita sebagai aset tuh kadang nggak sadar ya kalau misalnya serangan tersebut bisa datang tanpa kita tahu sama sekali. Betul, itu yang membuat serangan pasif itu berbahaya. Korban biasanya terutama mencegah data bocor dipakai untuk kejahatan, misalnya adanya penipuan atau penipuan pada jual beli didapatkan. Nah, kok kan tadi pasif, sekarang aktif. Bedanya apa serangan pasif dan aktif? Jadi serangan aktif itu merupakan serangan di mana penyerang langsung merusak, mengubah atau mengganggu sistem. Jadi kalau serangan aktif itu dampaknya langsung terasa, contohnya yaitu SQL injection dan bad individual. Saya kasih contoh ya dari serangan aktif itu. Jadi saya pernah membaca bahwa ada satu situs e-commerce besar Indonesia yang terkena DDoS. Itu merupakan serangan aktif yang dimana website dari e-commerce ini lumpuh seharian. Karena saja transaksi miliar rupiah yang ada dalam e-commerce itu hanya hilang dalam waktu 1 hari. Ya, ada juga tuh kasus man in the middle. Jadi itu penyerang itu menyusup di tengah komunikasi. Jadi dia menyerang saat di sistem perbankan online tuh dia masuk lalu mengubah rekening tujuannya. Jadi uang yang ditransfer itu bukan ke rekening tujuan asli, tapi malah ke rekening tujuan yang lainnya. Wah berarti tuh serangan aktif ini kayak nggak pasif tadi ya. Kalau pasif kan dia secara diam-diam. Nah, tapi kalau aktif nih kayak kelihatan lebih efeknya kayak langsung, oh terasa, oh kayak gini ya ternyata, oh ternyata berbahaya sekali ya.
Berarti aktif ini bisa langsung merusak. Betul, jadi ibaratnya kalau serangan pasif itu seperti menguping dan serangan aktif itu langsung masuk ke rumah orang dan langsung rusak isi rumah di dalamnya. Nah, tadi kan udah dijelaskan nih ada serangan pasif, ada juga serangan aktif dan bentuk-bentuk kasusnya. Apakah masih ada ancaman lain? Oh jelas masih banyak seperti phishing. Jadi seperti yang situs yang dibuat untuk mencuri data palsu. Jadi kayak sebuah situs itu dibuat mirip seperti aslinya. Dan ada juga seperti malware, seperti virus atau ransomware yang pernah dulu viral kan, virus WannaCry itu sampai meributkan satu dunia. Terus ada lagi yang lebih canggih itu zero day exploit, itu kayak memanfaatkan celah keamanan yang belum sempat diperbaiki oleh vendor, jadi bisa ditembus oleh si penyerang. Nah, selain dari yang dikatakan oleh Mas Pagi juga, kita jangan lupa soal insider threat, di mana ancaman dari dalam organisasi itu merupakan kadang justru karyawan yang punya akses resmi bisa menyalahgunakan data tersebut. Oh, jadi itu banyak ya ternyata serangan hacker atau ancaman ini ya. Ada pasif, ada aktif, ada phishing, ada kegiatan-kegiatan insider threat dan segala macamnya. Jadi kalau dengan segala macam ancaman ini, gimana sih supaya kita bisa menghindari semua ancaman-ancaman ini? Cara kita menghindari ancaman ini bukan hal yang mustahil, tapi butuh kita kombinasikan antara teknologi, kebijakan dan juga kesadaran pengguna itu sendiri. Wah, ternyata banyak banget ya ancaman tentang cyber ini. Nah, mungkin biar lebih nyata, lebih relate dengan kehidupan, boleh nggak kalau kita bahas kasus yang di Indonesia? Boleh mungkin ceritakan tentang kasus BPJS Kesehatan di tahun 2021? Oke, dan pada tahun 2021 itu ada sebuah kasus yaitu terjadi kebocoran data sejumlah 279 juta penduduk Indonesia. 279 juta. Besar sekali dong. Ya. Tentu data itu dijual dengan di forum online. Bayangkan saja data seperti NIK, nama, alamat, bahkan riwayat kesehatan bocor ini jelas mengancam privasi orang tersebut. Jadi kasus itu tuh bisa terjadi karena kayak sistem keamanannya itu lemah. Jadi dan kesadarannya akan proteksi data bagi pemerintah itu masih kurang. Jadi haruslah ada regulasi dari pemerintah itu harus diperkuat. Lalu sistemnya itu juga harus ditingkatkan lah. Masa data BPJS itu yang notabene-nya yang data masyarakat Indonesia sekitar 279 juta tuh bisa dijual belikan di situs luar negeri sana. Aku mau nanya dong, tanya. Ini kan aku sebagai mahasiswa umum, aku ini masih nggak paham sebenarnya. Kalau misalnya data-data pribadi kita ini dicuri atau misalnya di hacker atau disadap ataupun segala macamnya. Dari apa sih keuntungan dari dataku yang diambil tuh? Sebenarnya sebagai individu ini apa dia dapatkan keuntungan dari data-data tersebut? Tentunya banyak dong kerugian yang kita dapat setelah data kita mengalami kebocoran. Itu bisa juga nanti digunakan untuk penipuan, bisa juga penipuan identitas, sampai juga kejahatan finansial. Jadi jangan pernah anggap sepele hal tersebut dan dapat merugikan data pribadi kita. Oke, nah tadi kan udah dibahas nih soal apa-apa ancaman dengan contoh kasusnya secara real di Indonesia. Nah, mungkin boleh nih terakhir kita bahas soal solusi. Jadi apa sih yang bisa dilakukan kita nih sebagai individu dan organisasi? Boleh. Baik. Kalau individu sendiri kita bisa gunakan password yang kuat serta aktifkan verifikasi 2 langkah dan tentunya jangan sembarangan klik link dengan link yang tidak jelas tersebut. Misalnya untuk saran saya untuk organisasi malah untuk lebih menekankan penggunaan firewall, IDS atau IPS dan lakukan audit keamanan secara berkala dan secara bertahap. Lalu bagi pemerintah bisa dilakukan memperkuat regulasi yang baru seperti undang-undang tentang perlindungan data pribadi (UPDP) yang dibuat untuk menjaga keamanan data di masyarakat Indonesia. Oke, tadi ini kan udah banyak nih saran dari narasumber. Nah, saya sebagai mahasiswa ini pengen tahu itu kan salah satu mungkin langkah besarnya buat kita mengatasi hacker, serangan, phishing segala macamnya itu. Nah, tapi sebagai mahasiswa nih, sebagai mahasiswa umum yang mungkin belum terlalu mengerti tentang teknologi, belum mengerti dunia hacker, dunia maya dan segala macamnya, penipuan itu. Nah, apa sih yang bisa aku lakukan sebagai
mahasiswa langkah kecil apa yang bisa saya lakukan lah buat mencegah hal-hal tersebut atau mengatasinya? Oh, itu ya dimulai dari kebiasaan. Misalnya Anda bisa mengambil software dengan security yang sama dan jangan pakai password yang sama untuk semua akun. Jadi itu data pribadi juga. Itu yang paling penting adalah jangan ragukan keamanan digital karena sekali bocor susah dikembalikan. Wah, jadi pembahasan kita pada episode kali ini memang benar lengkap banget ya. Kita udah bahas perbedaan serangan pasif dan aktif, kita juga bahas ancaman lain seperti phishing, ransomware, dan insider threat. Kita juga bahas kasus nyata tentang kebocoran data di Indonesia dan solusi apa sih yang bisa dilakukan individu, organisasi, dan pemerintah. Jadi terima kasih buat semua narasumber yang sempat hadir dan bisa berbagi insight pada episode kali ini. Semoga jadi pendengar buat kita semua bahwa keamanan digital adalah tanggung jawab untuk semuanya. Jadi buat para pendengar jangan lupa nonton, like, and share agar makin banyak yang sadar bahwa pentingnya keamanan digital. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Saya Ana Bahar pamit undur diri. Bye bye. Bye.